سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi qala fi kitabihi al-ummi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qala fi haditsin fayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa yulhim rusydah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a salajahu ila yaumil akhir. Wabadu Ba'adudal Kurma Jemaah Silaturahim pengajian rutin di Masjid Jami Al-Muhajirin. Alhamdulillah malam ini malam Ahad terakhir dari rangkaian bulan Rabiul Awal. Jadi pekan depan kita sudah tidak di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah menerimanya umur dan sehat. Sehingga kita dapat berupaya menambah amalia ibadah kita untuk bekal di akhirat kelak. Izinkan sebelum kita lanjutkan taklim, Al-Fakir mewakili panitia dan Maulid Nabi Muhammad SAW mengundang jamaah Bapak Ibu keluarga besar Al-Muhajirin kiranya menyisihkan waktu untuk ambil bagian hadir di tempat kami di Pondok Pesantren Al-Bahagia Shalihat di Ahad besok pagi. Acara mulai pukul 07.00 hingga turun. Yang berkita penceramah Haji Zainal Muttaqin dari Bogor Sentul. Mudah-mudahan kita semua sehat sehingga bisa hadir di tempat kami. Mewakili dari panitia mengaturkan terima kasih atas untuk perhatiannya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu liman qara'aha min asna'i suratin al-basmalah. Sunnah ini berarti dilakukan, dikerjakan, beroleh pahala, tidak dikerjakan, tidak menjadi siksa. Tapi walaupun memang tidak terdapat ancaman siksa, orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka apakah
apabila itu ditinggalkan dengan kesengajaan, apalagi ya di dalam hatinya ada keingkaran, maka bisa jadi orang itu durhaka. Karena itba kepada Rasulullah ini juga sebagai suatu keharusan. Bahkan boleh jadi dia kategori inkar sunnah. Inkar sunnah berarti mengingkari sunnah Rasulullah. Itu pun juga tidak dibenarkan. Nah, ini sunnah 5 qoro'aha bin asna'i suratin al-basmalah, mengucapkan, membacakan basmalah. Basmalah itu berarti akronim, singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga ada hamdalah. Hamdalah itu singkatan dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi hauqalah, singkatan dari la haula wala quwwata illa billah. Ada lagi takbir, itu berarti kita membaca Allahu Akbar. Ada lagi tahlil, berarti kita membaca la ilaha illallah. Ada lagi tasbih, berarti kita membaca subhanallah. Ada lagi kita baca tahmid, identik dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi sunnah bagi yang mengucapkan kalimat basmalah, bagi yang membaca surah di asma'i surah di pertengahan surah. Nah, ini dari pendapat Imam Abu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Misal, mohon maaf ya, kita membaca surah Al-Jumu'ah misalnya, kita mengambilnya tidak dari permulaan surah, misalnya langsung pada ayat akhir, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a ila akhir ayat. Nah, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, kendati tidak dari awal surah Al-Jumu'ah, tetap disunnahkan dianjurkan membaca basmalah. Jadi imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Imam Asy-Syafi'i berpendapat bersenang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Tapi kalaupun kemudian kita setelah baca Fatihah kemudian baca amin secara berbarengan dengan berjamaah, tidak dibaca lagi basmalah, tidak apa-apa, langsung aja ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Mau pakai yang mana?
tentu kalau melihat dari keterangan syarah kitab Al-Mu'in ini ada terbalik. Bagi yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, ikutilah apa yang sudah diijtihadkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Bagi yang memang beramal kepada mazhab yang lain yang tidak menjadikan sunnah untuk membaca basmalah, diikuti saja sesuai dengan mazhabnya yang dia pegang. Etikanya demikian. Jadi dalam versi mazhab Asy-Syafi'i, kita tidak boleh taufik. Taufik itu artinya mengumpulkan berbagai mazhab dalam satu paket ibadah dalam keadaan puasa, artinya dalam keadaan yang berpuasa. Boleh nggak kita dalam kondisi tertentu karena terdesak atau mungkin darurat itu terpaksa untuk bertakbir kepada mazhab yang lain? Jawabannya boleh. Contoh misalnya tawaf, melaksanakan tawaf. Tawaf itu sholat seperti sholat dalam arti mutawif, orang yang tawaf itu harus dalam keadaan punya wudu. Nah, dalam versi Imam Asy-Syafi'i, batal wudu itu kan ya diantaranya rumah amin. Karena mungkin desakan ya, orang-orang yang tawaf, maka untuk mengikuti cara Imam Asy-Syafi'i dengan sebab keluar air tadi menyebabkan batal, dan baginya sangat berat untuk mengambil air wudhu, mengingat begitu derasnya perputaran jemaah haji yang sedang melakukan tawaf, terlebih tawaf ifadah, tawaf rukun. Juga kalau mengambil air wudhu itu jaraknya jauh, dan di lain pihak yang bersangkutan ini sudah berusia senja. Nah, pada kondisi seperti itu, taqdimus salamah alal ghanimah, mendahulukan aspek keselamatan jiwanya, yang nanti dipaksakan akan berdampak bahaya bagi dirinya. Pada saat itu diperbolehkan untuk bertakbir. Begitu ya. Itu mekanisme atau tata cara dari kita bertakbir. Artinya kita mengikuti kepada mazhab yang lain dikarenakan tuntutan darurat tadi. Kalau kondisi yang leluasa begini puasa, kenapa kita harus mengumpulkan berbagai mazhab? Demikian itu di dalam kriteria mengamalkan dari mazhab tertentu. Idza qara'tum bil Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ini sabda Rasulullah. Fa'innaha ummul Qur'an was-sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Bukhari dan Imam Nasai, yang artinya apabila ya kalian, sabda Rasulullah untuk kita ini, kalian membaca Al-Fatihah, maka bacalah olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fa'innaha
maka umur Quran surah Al-Fatihah itu sebagai induknya Al-Quran. Wasabtul Mathani, dan 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim tidak ayatiha, sedangkan kalimat bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu dari ayat-ayat surah Al-Fatihah. Loh, itu gimana mazhab, misalnya mazhab Imam Maliki tidak mengawali basmalah sebagai surah? Itu tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing memiliki dalil tersendiri. Silahkan amalkan bagi yang memang bermacam-macam. Yang penting kita tasawuf alias toleran, saling menghargai, bukan untuk saling menyalahkan. Begitu jemaah ya, betapa luasnya ilmu fikih, sehingga tasawuf atau toleran itu sangat begitu diperlukan. Untuk ibadah masa gara-gara itu berantem kemarin boleh. Nah, 2 hari yang lalu Al-Fakir dengan rekan-rekan dari Majelis Ulama Kabupaten Bekasi mengadakan rapat pembahasan tentang al-masail, problem-problem umat. Karena didapati ada beberapa orang yang di dalam praktek sholat itu dengan mencampur adukan multi mazhab. Sementara yang bersangkutan ini juga tidak mengerti apa yang selama ini mereka lakukan itu sudah tidak tahu dari jalur mana dia amalkan. Nah, akhirnya dari mereka berharap untuk minta pedoman sholat. Nah, jadi kalau sholatnya versi Imam Asy-Syafi'i bagaimana? Kalau versi Imam Maliki bagaimana? Kalau versi Imam Hambali bagaimana? Kalau versi Imam Luqman bin Sabit atau Imam Hanafi bagaimana? Sehingga dengan itu nanti kita ini mau ikut yang mana? Tapi mohon maaf ya, kenapa mayoritas di negara kita banyak yang mengambil tata cara bunyinya itu dengan kata Imam Asy-Syafi'i. Nah, ya mungkin karena para masyayikh guru-gurunya terdahulu seperti itu. Kalau di sebagian negara Arab itu, termasuk di Arab Saudi, itu mereka banyak mengambil mazhab Imam Hanafi, termasuk Imam Malik. Maka ya jangan aneh dulu kemudian imam dari Masjid Haram itu baca Fatihah pun tidak basmalah, baca surah pun tidak basmalah. Berarti tidak perlu diperdebatkan. Semua ada istilah hukumnya. Baik jemaahnya mulia. Kemudian ada ini yang sabda Rasul, unzilas alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kautsar
sabda Nabi, diturunkan surah kepadaku baru saja. Lalu ya sabda Nabi, ya, saya membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian inna a'tayna al-kautsar. Nah, ini apa yang kita amalkan. Dan penjenengan yang imam awali pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya. Orang tanya, kok pakai basmalah? Ini dalilnya. Nuzilat alayya anifan surah Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kautsar. Dan ini menjadi ijma'ul umat, artinya menjadi konsensus para ulama fuqaha yang memang notabene yang paling umum diamalkan seperti ini. Nah, kemudian wa yasulu aslu sunnati bi taqriri suratil wahidatin fi rak'ataini wa bi i'adatil Fatihah illam yafad ghairuha wa ghairuha wa bi qira'atil basmalah la bi qasdi anna hadhihi awal Fatihah. Andai ada seseorang yang hafalan Al-Qur'annya itu sangat terbatas, misalnya dia hanya hafal di surah Fatihah, surah-surah yang ayatul qisar, ayat yang pendek-pendek, atau yang mufassal dalam seperti juz amma. Dia hafalnya cuma Al-Ikhlas saja, misalnya Qul Huwallahu Al-Ikhlas saja. Di sini katakan wayasul sunnah, ya, hasil pokok kesunahan. Rakaat pertama baca Fatihah, setelah Fatihah baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua baca Fatihah Al-Ikhlas lagi. Jangan dicerca, makanya emang hafal segitu-gitu banget gitu. Nah, karena demikian tetap wayasul sunnah, dia memperoleh pokok-pokok sunnah. Ya jangan dipaksakan jemaah. Kita jadi imam sholat itu ya karena untuk jaim mungkin jaga imam kadang adanya cuma kuliah sama dulu aja, si kuput dulu gitu. Emang gak ada yang hafal lain, jangan memaksakan. Daripada kalau kita kemudian ganti surah yang kita baca yang menyebabkan kita terlambat dan macet bacaannya, ya sudah. Dan Rasulullah SAW pun itu sering berulang, terutama tadi surat Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Maka kalau dilihat ya, bisa pada sholat Jumat, rakaat pertama memang dianjurkan kita membaca surah ini nanti dengan Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin ghasyiyah dan seterusnya. Rakaat kedua surah Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq sabbihi isma rabbikal a'la khalaqa fasawwa. Kalau Al-Ghasyiyah enggak hafal, kalau memang Al-A'la juga enggak hafal, disilakan rakaat pertama baca surah Al-Jumu'ah. Malam-malam kemudian ya kan Sabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikul qudus wa azizul hakim dan seterusnya. Rakaat kedua dianjurkan surat Al-Munafiqun. Mohon maaf Pak, lumayan juga Pak ya. Idza ja'akal munafiqun qalu yashhadu innal munafiqina lakadzibun dan seterusnya. Ayat. Wah ini lebih gampang orang baca. Kalau memang faktanya enggak apa, jangan dipaksakan.
Sudahlah Al-Kafirun rakaat pertama pada Fatihah, kemudian rakaat kedua pada Fatihah surah Al-Ikhlas. Kan semua kan yasiru wala masir, bikin mudah, jangan mempersulit diri daripada engkau ke tengah jalan. Mohon maaf ya, al-fakir sendiri kalau kebutuhannya mau baik dan sekaligus imam, ya al-akbar, aktif dan al-adiyah atau al-qorikah. Kita juga situasional melihat jamaahnya ini, kalau banyak yang sepuh kasihan mereka, yang dulunya tak bisa lama kasihan mereka. Ya, kita juga jangan egois, kita ya mohon maaf gitu, kita juga perlu melihat di belakang ini banyak orang tua, sedemikian hal yang mungkin oleh orang banyak dianggap sepele, tapi bagi Rasulullah itu tidak ada yang diabaikan. Begitu kan ya? Tidak ada yang tidak masuk kalau hadis itu dibersihkan. Kalau dalam Al-Baqarah janji ini, kita ini lagi musim-musimnya peringatan Maulid, itu di Al-Baqarah janji. Kalau kita kan hanya baca Arabnya aja ya. Cuma kalau kita paham mana di sebenarnya kan ada wajah suruh khutbah jumu'iyah, wajib sholat, wajib suruh khutbah jumu'iyah. Rasulullah di dalam melaksanakan sholat Jumat, khutbahnya dipersingkat, sholatnya agak diperpanjang. Ini kembali khutbahnya panjang lebar, ya. Sholatnya juga lama juga. Ini juga kurang bijak, karena Rasulullah mencontohkan khutbah Jumatnya jangan terlalu panjang. Nggak ada rumput khutbahnya, kemudian kontens atau isi khutbahnya itu lebih membimbing kepada umat untuk bagaimana konsep bertakwa. Kenapa kemarin dari Kementerian Agama ya akan meluncurkan buku khutbah? Ini boleh jadi karena tak sedikit khatib pemanfaatan kesempatan khutbahnya dengan materi yang terlalu panjang, bahkan nyaris kontens yang semestinya mengarahkan bagaimana untuk membimbing umat agar bertakwa, ternyata disisipkan oleh konten khutbah yang tidak korelatif atau tidak berhubungan dengan makna khutbah itu sendiri. Bahkan dalam masyarakat waman lago pada Jumat Allah, siapa orang yang lago ilmu itu artinya yang banyak apa itu melakukan amalan-amalan yang lakun, ya, maka itu jemaahnya menjadi tidak sempurna. Jemaah yang mulia, nah, jadi jangan ibadah kita kan karena Allah. Jangan pernah ada semacam berharap untuk dipuji orang. Itu gimana ini menekan hati untuk tidak ada dia. Wasuratul kamilatun haitsu lam yaridil ba'du kama fil tarawih afdalu min ba'din tawilatin wa irqara. Wasuratul kamilah, membaca satu surah yang sempurna. Maksudnya yang sempurna itu biasanya surat Al-Kautsar kan ada 3 ayat, itu dibaca seluruhnya. Itu yang dikendaki dengan surah Kamilah. Kalau kemudian kita membaca surah Al-Baqarah 224 ayat, itu surah Kamilah. Kalau kita ambil dari berbagai ayat saja,
yang kita ambil dari semua nusuk dapat itu bukan berarti surah yang tidak sempurna. Artinya dibacanya tidak secara keseluruhan. Nah kemudian di sini kama bil tarawih, biasanya pada sholat tarawih ya, itu katanya afdhalu min babil tawilatin wa inqala, lebih utama dari membaca sebagian surah yang panjang, walaupun ayatnya dibaca panjang ya, walaupun itu ayatnya dibaca panjang. Artinya apa? Kalau saya pernah ikut sholat tarawih di masjid BPM, kemudian ada lagi di masjid sana Ubah Mas di Depok, ada juga di masjid Al-Warqa di Bekasi Kota, dan juga termasuk di masjid Penda. Itu sholat tarawih itu ya seperti di Makkah Al-Mukarramah itu 1 juz Al-Quran. Nah itu kan asal sambung menyambung. Nah ini juga ada kebolehan, mohon maaf misalnya. Nah kalau tarawih juga ya sebenarnya membaca surah-surah yang pendek dengan mentargetkan waktu ya, untuk bagi yang mengamalkan 3 rakaat berpikir, karena ada kejar ayat dipercepat sehingga kesunahan juga banyak ditinggalkan gitu. Sebetulnya itu juga kurang ayat. Cuma memang kalau imamnya enggak cekatan begitu, enggak pakai yang patas terus 23 rakaat ini selesai dalam hitungan 20 menit, kan cepat banget itu. Iya. Malah itu karena di medsos itu masih bicara ya, ada orang sholat itu Allah nggak ada tumanina. Tapi ya di Sukan ini katanya ada bahasa tertentu, saya cari itu bahasa mana yang membolehkan seperti itu. Ini kayak senam sedikit, senam aja juga aturannya ada proses gitu. Ini masa waktu sujud aja ya, ini bacaannya gimana gitu. Bahwa alam itu pakai amal dari mana? Nah kita boleh jemaah yang melihat, misalnya ya setelah kita misalnya membaca tadi surah Jumat misalnya, itu 1 surah bisa dilakukan dengan apa itu 2 rakaat, tapi di 1 surah ya, di separuh-separuh dan ayatnya. Misalnya saat Jumat misalnya, rakaat pertama selamat ya dibaca Al-Baqarah. Nah atau tadi itu kalau Jumat tadi itu Yusabbihulillahi ma fis samawati wa fil ardi al-malikul qudusil azizul hakim. Alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yasma'u ayatihi wa yuzakkihim mungkin orang dipatahkan untuk lagi mungkin bahwa itu adalah yang aku ingin membawa sedikit dari umat Allah itu biasa Allahul Fadil Azim. Sebenarnya menurut semalam yang dibuat muslimah yang berasmara bisa masuk ke dalam kata rupiah dan memulai saja Allah Akbar. Nah melangsungkan untuk rakaat keduanya setelah Fatihah juga. Inna mu'adzali tabiru nabi numaina mulaki musulman orang mulai ma'ali dan bersyahid nabi Muhammad Muhammad ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'alu ila numaina tadimu kalau itu ta'awun wa idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fabillahi wa billahi katsirul akan mukmin wa idza nudiya إليها ربك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. Boleh begitu jemaah. Puasain sekali-kali, karena mampu pun juga kayaknya setuju. Membaca deh Al-Baqarah 246 ayat, gampang, bagi 2 aja. Silakan. Bisa siapa aja kan? Waduh ini kesuwen ini, mau imamnya aja. Iya. Ternyata calon mertuanya ada di belakang. Akhirnya tahu bahwa itu dia ada calon mertua. Tarik mantu, wah mantu. Ya mungkin kalau di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba, di Masjid Haram di sana ya itu sudah menjadi
satu syiar dan itu keumuman. Tapi kalau di Masjid Al-Muhajirin saya rasa asing juga itu. Paling TKM bilang, maaf ya Pak, besok nggak boleh dimakan lagi. Apa gitu ya. Insyaallah. Jamaah sekalian, wa yukrahu tarkuha ri'ayatul liman ujabah wa kharaja bi ba'diha aw qadama alaiha fala tusamma dari. Jadi dikatakan makruh. Ya. Makruh ini berarti kalau dilakukan ya tentu ya mendapat pahala juga. Kalau ditinggalkan itu tidak terjadi masalah gitu. Nah, makruh katanya meninggalkan membacanya karena memelihara paham orang yang mewajibkan seperti Imam Hanafi. Nah, jadi artinya kita sholat nih, ya hanya Fatihah saja. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak baca surah? Boleh? Boleh. Nah, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i membaca surah itu termasuk bagian dari sunnah. Nah, sunnah malah termasuk sunnahnya sunnah hayat. Tapi kalau Imam Hanafi mewajibkan harus membaca surah walau kanat ayatan, walaupun satu ayat tapi mubhimatan yang memberi paham. Sama halnya dengan rukun khutbah Jumat kan, membaca satu ayat tapi mubhimatan. Gak boleh kalau kita sabar aja ya. Misalnya kita baca surahnya hanya tidak sampai satu ayat saja. Misalnya ya dari itu belum sempurna ayat misalnya itu belum dikatakan sebagai bacaan yang sempurna dalam khutbah Jumat. Maka kalau sudah sempurna itu berpengaruh terhadap kebutuhan Jumatannya. Artinya khutbah dengan pelaksanaan sholat Jumat itu satu paket itu betul-betul dijaga dan itu sangat formal ya. Pernah itu ada kopi berkhutbah jadi ada unsur jenakahnya, itu nggak boleh itu serius. Jangan kayak ceramah maulid nabi Islamiyah itu ya ada actionnya. Kalau khutbah harus formal dinas. Nah makanya di sini katakan apa itu ya riayatan liman aujabah. Siapa yang mewajibkan untuk membacakan surah walau ayat dan mubhimatan, yaitu Imam Hanafi radhiyallahu anhu. Jemaah yang mulia, akhirnya kita ambil kesimpulan ya, bahwasanya pertama kita berupaya untuk di dalam membaca Al-Quran itu walaupun suaranya enggak seperti ori-ori yang sering MPV, itu tidak diharuskan. Walau suaranya parau, yang penting tajwidnya ini yang paling pokok. Tajwidnya, makhorijul hurufnya, jangan sampai ada korupsi. Korupsi itu enggak diulang aja, ya. Yang pendek dibaca panjang itu juga korupsi sebetulnya ya kan. Nah, ya. Demikian tetaplah kita semuanya yang berbelajar. Yang kedua, ya pandai-pandai kita melihat situasi para makmum. Sekiranya makmum banyak yang lemah, dikondisikan sholat itu untuk dilakukan dengan standar sesuai dengan selera dari jemaah. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan ada yang silakan. Jadi untuk tanya saya ada dua hal yang saya tanyakan. Dalam sholat itu ada sunat apa? Ada sunat hayat ya. Ini perbedaan
atau definisi masing-masing apa nama haid itu apa? Gimana? Mohon penjelasannya ke. Terima kasih. Di dalam kitab Bahjatul Wasail sebelumnya penamaan istilah haid dan amal secara etimologis mengandung makna sunat yang bersifat tingkat. Kalau amal itu sebagian, tapi itu tidak dijadikan patokan dari hakikat makna sunat haid dan sunat amal, melainkan itu untuk membedakan bagi seseorang yang tidak melaksanakan sunat haid, baginya tidak usah untuk sujud sahwi pada akhirnya. Bagi yang memang mengerjakan sunat amal, baginya disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu hanya itu saja titiknya. Tidak ada nilai lebih, hanya untuk membedakan mana yang disunahkan kalau ditinggalkan untuk sujud sahwi, mana yang tidak. Jadi kalau orang misalnya baca surat An-Nas, didapati dia mungkin ada lupa. Nah, kalau memang dia bukan disuruh yang lain juga, khawatir takut lupa lagi. Qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin. Bukan maliki nas gitu ya. Wah, kadang kepalikan aja. Ya udah aja, langsung lupa. Nah, dan baginya tidak usah untuk sujud sahwi. Kenapa? Itu sunat ayat. Bagi mazhab Syafi'i, kunut itu sunat apa? Nah, ketika dia tinggalkan yang mazhab Syafi'i, otomatis disunahkan sebelum berusaha untuk sujud sahwi. Seperti itu kan? Bedanya ini juga. Itu lagi boleh. Ya. Boleh ya. Ya. Ketika kita membaca suratul Fatihah, membaca intiahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu boleh nggak tiap al-Fatihah dibaca gitu itunya? Ta'awuz. Iya, ta'awuznya. Betul. Idza qara'al Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Namun cukup itu di dalam hati kita, tidak dijaharkan basmalah. Demikian. Juga baik, ini alam sudah berbunyi sebagai pertanda harus kita berakhir. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bersama kembali. Mohon maaf jika tidak dapat dihilap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح